Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bayu Satria. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas lanjutan dari video sebelumnya, yaitu pembuatan poligon FPTI, gedung FPT, gedung A FPTI UPI. Nah, di sini kita akan lanjut menghitung poligon tachymetry gedung A FPTI UPI, yaitu dengan bentuk gedungnya langsung. Di sini saya sebenarnya sudah membuatnya, ya, sudah mengolah datanya, tapi saya akan menjelaskan tata caranya. Nah, ini untuk perhitungan yang kemarinnya, ya, ini akan sangat berguna untuk perhitungan kali ini. Nah, pertama-tama, ini untuk data hasil lapangan, saya akan warna yang agak gelap ini. Data ini benar-benar berdasarkan hasil dari lapangan yang sudah terbukti terbentuk oleh teman saya. Lalu pertama-tama, seperti sebelumnya, kita menghitung B koreksi. B koreksi ini dari beta, cara menghitungnya dari beta dikurangi si koreksi yang sudah kita hitung kemarin. Sertakan juga si dolar agar terkunci dan tidak kemana-mana. Lalu tarik saja ke bawah ke sini, sama caranya mah. Lalu next aja, ya. Nah, untuk alfa sudut horizontal ini agak tricky, ya. Di sini itu kita memakai hasil perhitungan data sudut kemarin. Sesuai dengan perhitungan itu, untuk yang awal ini memakai si sudut yang paling bawah. Nah, seperti ini. Jadi si sudut di target 1 dikurangi 180 ditambah B koreksi. Nah, di sini B koreksinya ada masing-masing, ya. Ini B koreksinya min 0 ini dikurangi si sudut ke yang target 1 dikurangi 180 ditambah B koreksi. Lalu ini juga yang bawah dikurangi 180 ditambah koreksi. Nah, di sini beda lagi. Di sini itu memakai yang di sudut awal. Nah, yang ini sesuai urutannya. Karena di sini juga memakai sudut awal. Sudut awal dikurangi 180 ditambah si B koreksi kita. Jadi di sini juga sudut awal tadi dikurangi 180 ditambah B koreksi masing-masing di sini. Ini juga tuh. Lalu sama untuk yang bawahnya memakai sudut derajat yang ada di target 3. Yang ini yang 100. Jadi 100 dikurangi 180 ditambah B koreksi kita yang ada sebelah sini. Lanjut, di sini juga berubah lagi memakai yang 11, yang bawahnya. Untuk yang target 4 dikurangi 180 ditambah B koreksi. Ini juga sama, yang bawahnya lagi yang 79. Lalu ini juga sama, yang ini. Oke, next aja. Untuk A, radiansnya tinggal sama, diubah aja radians, terus pencet alfa derajatnya, lalu copy sampai bawah, sama aja soalnya. Lalu next, sudut vertikal. Sudut vertikal ini perhitungannya dari ini. Sama seperti video sebelumnya, untuk mencarinya itu ada ini 90 derajat ditambah yang menitnya
Yang menitnya dibagi 60 karena menit, lalu yang detiknya dibagi 3600 karena detik. Lalu tarik aja ke bawah. Ini sama semua untuk mengkonversi si sudut vertikal ini dari hasil data lapangan ke sudut vertikal derajat. Lalu lanjut next ke sudut miring. Pertama-tama mencari I ya. I itu carinya 90 dikurangi V. Ini tinggal 90 dikurangi sebelahnya V. Lalu tarik ke bawah aja. Terus semuanya sama. Next aja. Lalu hasil I ini diradianskan. Radians I. Lalu copy ke bawah. Ini sama semua. Copy aja ke sini semua ke bawah. So. Lalu next kita mencari SD rata-rata. Nah, untuk SD rata-rata ini sesuaikan saja ya di sebelah sini. Tetapi untuk bagian yang menembak ke sisi lainnya ini sebenarnya mah sama aja, tapi karena takutnya dari kalian ada berbeda data, ini bisa harusnya mah ditambah lalu dibagi 2. Jadi benar-benar pas 2 ke 1, terus 4 ke 3. Sebenarnya mah sama, tapi di sini caranya dibedain aja, ditambah lalu dibagi 2. Untuk yang lainnya mah sama semua, mengikuti yang jarak miring ini. Lalu next untuk VD, mencari VD ini SD dikali sin I. Tinggal SD dikali sin dari I radians yang udah di radians. Tinggal tarik ke bawah, sama semua caranya. Lalu next untuk mencari HD. HD itu caranya SD dikali cos I. SD rata-rata dikali cos I yang sudah diradianskan. Copy aja ke bawah sama semua caranya. Next kita ke delta. Mencari delta X. Delta X itu dari hasil perhitungan HD dikali sin alpha. Sin alpha yang sudah diradiankan. HD dikali sin alpha radian. Tinggal copy paste ke bawah, ini sama semua. Tinggal copy tuh sama. Lalu next ada untuk mencari delta Y. Delta Y itu HD dikali cos alpha. Sama bedanya cuman ini mah cos alpha yang udah diradianskan. Tinggal copy paste ke bawah sama semua. Lalu next untuk delta Z. Nah, di sini ada perbedaan ya. Karena tinggi alatnya beda-beda. Jadi di sini ada per masing-masing ini beda tinggi alatnya. Nah, ini untuk yang pertama tinggi alatnya 1147. Terus ditambah VD. VD-nya ini ditambah dikurangi BT ini. Sesuaikan BT-nya. Lalu untuk yang kedua ini tinggi alatnya beda lagi, pakai yang 1,45 dan seterusnya. Ini yang alat 4 tinggalnya 1,2 gitu. Disesuaikan lagi. Lalu untuk next untuk mencari delta koreksi, karena ini belum tentu semua hasilnya 0, jika dijumlahkan kita harus mengkoreksinya dulu dengan cara sama seperti video sebelumnya, dengan cara si delta X dikurangi dalam kurung buka kurung SD rata-rata dibagi jumlah atau total SD rata-rata, lalu dikali si jumlah total delta X. Nah, yang ini delta X sama semua ya. Nah, untuk si jumlah SD rata-rata
dan jumlah deltanya itu wajib dikunci ya, biar gak kemana-mana. Untuk Y sama saja, hanya saja memakai delta Y, kesininya sama, dikurangi SD rata-rata dibagi total SD rata-rata, lalu yang pakai delta Y dikali total delta Y. Untuk Z sama, delta Z dikurangi dalam kurung SD rata-rata dibagi total SD rata-rata dikali si total delta Z ini. Maka dihasilkanlah delta X, delta Y, dan delta Z yang benar-benar sesuai. Selanjutnya, dalam menghitung koordinat X, Y, dan Z. Nah, di sini agak cukup berbeda ya. Di sini itu ada perubahan. Ini mah yang awal udah benar. Mengunci si yang 0 ya. 0 ditambah delta X yang awal, tarik ke bawah sama. Lalu ini juga sama delta Y. Untuk koordinat Y 0 ditambah delta Y. Terus Z juga sama, 0 ditambah delta Z. Nah, untuk bagian di alat kedua, di sini kita memakai deretan yang sebelah sini, yang kedua dari atas, karena menyesuaikan si alatnya juga yang berpindah-pindah. Jadi kita pakai ini untuk titik awalnya ke sini tuh. Jadi berpatoknya ke bukan 0 lagi, tetapi ke X yang kedua dari atas ini. Ditambah si delta X, ini juga sama yang delta Z. Jadi memakai baris kedua, bukan 0 lagi. Lalu lanjut, ini juga sama, memakai baris kedua dari ininya. Jadi ini bukan 0 lagi. Tuh, ini kunci ditambah delta X, kunci ditambah delta Y, sama terus ke bawah juga terus. Nah, selanjutnya kita di sini mengcopy ya. Untuk plot ke 3D, sifat 3D-nya kita copy aja semua ini. Copy, kita bikin ke file Excel baru. Kita membuat apa namanya tuh? Sudah memindahkan ke Excel yang baru. Nah, untuk hasil setelah dipindahkan, kalian memfilter lalu menambahkan nomor urutan dan menghapus yang ada double. Lalu bisa langsung aja kita copy ke Notepad. Lalu kita masuk ke Civil 3D. Setelah membuka Civil 3D, kita ke Insert, lalu Point from File, kita cari file txt yang sudah kita buat. Mana tadi fti txt, kita ini open. Nah, pastikan terbaca ya checklist begini. Kita pilih pen D. Nah, ini untuk ada easting, northing, point elevation, rough. Langsung klik OK aja. Kita klik 2 kali di top. Setelah memasukkan semua poin, kita ke point group, point klik kanan properties.
Lalu ini ubah menjadi misalkan apa ya, basic aja gak apa-apa lah, basic. Nah ini description only, point number only bagaimana sih? Oh tidak, properties description only ya. Nah ini oke. Lalu kita buat polyline sesuai ini dari satu kedua, ketiga, lalu keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke satu lagi. Lalu buat dari base mana, kita dari B4 aja ya. Line dari B4 ini untuk si gedungnya, B4 ke B5, lalu ke B6, ke B7, salah cuy, B7, kita ke B8, lalu B9, B10, terus ke ini harusnya ada garis ya. B2, 3, dan kembali ke B4. Nah